Dengan cara tepat, hidup sehat adalah kewajiban kami, latihan kami setiap hari pemirsa di program Go Healthy. Saya Coki Sitohang, salam sehat, bahagia dan sukses untuk Anda. Hari ini saya punya 4 orang istimewa di Studio 3 Metro TV. Bersama dengan 2 orang praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin dan Mbak Pretisha Sufarli. Hai semuanya. Halo. Salam sehat. Salam sehat. Sudah kenal sama narasumber saya yang baru? Sudah dong. Selamat datang kembali Bapak Agri dan juga Ibu Feni. Waktu itu Ibu juga ikut diwawancara sama Mas Edwin. Ikut ya. Pak, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah lebih bugar lah untuk aktivitas sehari-hari. Lebih Kadang-kadang saya kalau rutinnya kalau nggak HD kan jalan kaki lah. Sekitar rumah itu aja sekitar 2 kiloan maksimal. Jadi Bapak ini bangga disebut sebagai pasien cuci darah. Iya, harus bangga menjalani ini harus dengan ikhlas. Wah, saya suka Pak, nada-nada optimisnya nih. Semangatnya bisa dirasa ya, benar ya Mbak Preti ya? Betul, Mas Boy ya, dari kata-kata yang dia pilih, kemudian intonasinya, itulah yang kami tangkap suatu semangat hidup. Pemirsa, mari kita kenal dengan Pak Agri lewat kisahnya berikut ini. Agri Tustiono, beberapa waktu lalu, ia pernah hadir di Go Healthy, menceritakan bagaimana dirinya bisa mengalami gagal ginjal. Agri bercerita, semuanya berawal dari kondisi tekanan darah yang tinggi, yang tidak terkendali. Ia pun mengaku menyesal, karena dulu tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Dampaknya, kini ia harus rutin melakukan cuci darah, agar dapat tetap bertahan hidup. Sebab, fungsi ginjalnya pernah menurun sampai di bawah 10%. Saya udah hampir 7 tahun penyintas gagal ginjal kronis dan sudah melakukan terapi hemodialisis. Saya sempat bahkan sekali setelah salah satu sholat asar itu pingsan nih. Karena fluktuatif tensinya itu kadang rendah, kadang tinggi. Itu. Namun, kini berkat dukungan keluarga, ia menjadi semangat untuk menjalani pola hidup sehat. Selain itu, Agri juga rutin menggunakan teknologi laser untuk membantu mengendalikan tekanan darahnya yang tinggi. Alhamdulillah setelah menggunakan teknologi laser itu, sholat juga stabil. Saya beraktivitas sholat stabil, bahkan bisa dilakukan berjamaah. Dan saat melakukan terapi pun lebih bugar. Setelah menggunakan teknologi laser, apa kira-kira pemirsa yang beliau rasakan? Apa capaian-capaiannya? Karena saya yakin kalau ada orang yang mau menerima keberadaan teknologi yang tepat, kemudian menjalani paket hidup sehat bersama dengan teknologi itu, pasti ada kemajuan. Betul ya Pak? Betul. Tapi sebelum ke sana pemirsa, kita main terlebih dahulu, benar atau salah. Biar pemirsa nggak dibingungin lagi nih dengan pernyataan-pernyataan yang katanya. Benar atau salah? Ini yang pertama. Ada pernyataan yang bilang begini, konsumsi protein sebagai makanan utama baik untuk kesehatan. Bagaimana Anda memaknainya? Ini benar atau salah menurut Bapak sama Ibu? Salah ya. Hah? Salah? Karena harusnya sih komplit ya, bukan hanya protein yang kita konsumsi. Harusnya komplit. Konsumsi ada protein. Karbohidrat, ada. Kita tanya sekarang sama Mbak Preti, silakan Mbak. Ya, jadi jawaban Bapak sama Ibu sudah tepat karena memang pernyataan ini merupakan pernyataan yang salah. Jadi namanya makan itu harus gizinya seimbang antara protein, karbohidrat, dan lemak. Ini ketiganya ini harus seimbang karena untuk keberlangsungan kehidupan kita memang membutuhkan protein. Tapi kita butuh karbohidrat, kita butuh lemak sehat agar fungsi tubuh kita dapat bekerja secara optimal. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya tubuh kita cuma makan protein aja? Yang pertama, tubuhnya pasti lemes, kekurangan energi dari karbohidratnya. Lalu yang kedua, kekurangan serat, kekurangan mikronutrien. Lalu yang keempat adalah kebanyakan makan protein dalam jangka waktu yang kepanjangan, terlalu banyak dan cuma protein aja, itu tentunya akan memberikan beban tersendiri untuk fungsi ginjal kita. Jadi Mbak Preti sudah menegaskan, ternyata konsumsi protein sebagai makanan utama baik untuk kesehatan perlu kita kritisi karena ini adalah pernyataan yang salah. Pak, udah jelas sekarang ya Pak soal protein ini dan Bapak sudah melakukan yang baik selama ini. Termasuk menggunakan teknologi laser. Ini yang pengen saya tanyain. Penasaran Pak, sebelum pakai laser, apa yang Bapak rasakan di tubuh? Setelah pakai bedanya apa?
Kalau sebelumnya itu saya susah tidur ya. Tidur itu sebentar, kebangun-kebangun. Setelah memakai teknologi laser itu, sekarang udah rutin karena saya juga membiasakan aktivitas siang banyak ya. Malam itu saya nggak terlalu malam udah tidur lah. Pokoknya di bawah jam 11. Itu bisa Pak sekarang? Sekarang bisa. Jadi bangun pun rata-rata ya menjelang subuh lah. Jadi Nggak ya, keganggu 5 jam ya? itu terpenuhi lah. Biasanya dulu kebangun-kebangun gitu. Ya, ya. Agak gelisah gitu loh. Sekarang ini kualitas tidurnya lebih baik Lebih sejak baik. pakai laser. Kemudian perbedaannya lagi yang di tubuh Bapak yang Bapak rasakan secara awam ya, apa Pak? Sebenarnya lebih bugar ya, karena dulu kan saya rutin jalan kaki tuh. Iya. Sekitar 2 kilo lah keliling komplek gitu. 2 kiloan. Ya dari aktivitas itu terasa sih. Sebelum dan setelah pakai laser itu. Kadang saya bisa 2 putaran gitu kalau jalan kaki di perumahan itu ya. Kadang 2 kilo, tapi sekarang lebih pun masih nyaman aja gitu jalan kaki. Nggak gampang lelah. Gak gampang lelah gitu. Gitu ya? Napas juga teratur gitu. Ini saya cross check ke Ibu, nyun sewu. Ini yang dikatakan Bapak apakah hanya untuk menyenangkan hati Ibu atau gimana? Suka nemenin kalau jalan. Ada perbedaan Suka itu yang berdua. Bu Feni rasakan dari Ya, kayaknya dari yang besar itu dari istirahatnya ya. Istirahatnya lebih tenang. Biasanya emang terbangun 1 jam kebangun, 1 jam kebangun. Ini enggak sampai pagi. Terus di bawah jam 11 ya udah bisa tidur. Biasanya kan gelisah nih, Iya. nggak enak atau apa gitu. Iya. Terus kalau jalan juga sekarang lebih mintanya lagi yuk lagi gitu. Maksudnya lebih semangat gitu. Mungkin dia merasa lebih bugar. Dan Bapak lakukan karena Bapak merasa punya energi ya Pak? Betul. Stamina cukup baik dong berarti sekarang Memang ini ya? harus punya stamina ini saat melakukan terapis itu. Ya. Jantung itu kan ini ya dipompa kan. Keren Pak. Harus terlatih dengan Waktu periksa kesehatan misalnya cek tensinya atau gula darah, kolesterol, bagaimana hasilnya? alhamdulillah sih normal ya. Bahkan tensinya itu mungkin saya pernah kirim ini ya, selama kan 5 jam tuh hemodialisis ya. Selama hemodialisis pun kadang kan ada pasien yang tiba-tiba banget. tinggi, tiba-tiba tiba-tiba drop. Saya tuh kisarannya 13, 12. Oh, 120, menjelang akhir 130 gitu menjelang ya. akhir biasanya 110. Tapi saat darah kembali ya, 12 lagi gitu. Gitu ya. Kolesterol Kan Bapak ada- bagus. Kolesterol bagus. Bagus ya. Iya. Ini ada Bagus satu nih, bukti kita ya. Kita bisa lihat lihat ini ya. luar biasa nih hasilnya Ini. ya. Sebelumnya ada angkanya di 229. Ya ini sudah di atas normal, di atas 200. Ini di pertemuan kolesterol. pertama Mas Boy? Iya, betul. Ya, dan kemudian ini pada saat sebelum pengambilan gambar hari ini kita lihat tensi kolesterolnya sudah di normal di bawah 200, angkanya di 155. Ini kita apresiasi. Pertahankan Pak. Pertahankan, Pak. Silakan Mas Boy, Ya, Mbak Preti. jadi ini menarik ya kalau kita bicara masalah orang dengan gagal ginjal. Jadi sekali lagi memang ginjal ini suatu organ yang berfungsi atau yang sangat perannya sangat penting dalam metabolisme tubuh kita. Kalau kemudian dia gagal tuh artinya dia tidak bisa lagi menyaring, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita, kemudian tidak bisa lagi mengontrol tensi, karena di ginjal ini pun juga salah satunya perannya adalah untuk mengendalikan tekanan darah kita. Nah, dengan kondisi Bapak dan kemudian dengan bantuan teknologi laser terlihat ya perubahannya signifikan. Tapi itu menarik mengenai energi tadi ya. Jadi kalau kita bicara energi, ini juga suatu hal yang didapatkan dengan bantuan teknologi laser. Karena apa? Sebenarnya energi itu suatu proses yang sangat kompleks dalam tubuh kita. Ada yang namanya bagian dari sel tubuh kita, itu ada namanya mitokondria. Nah, mitokondria ini dia akan terbantukan fungsinya, akan menjadi lebih optimal lagi fungsinya untuk menghasilkan energi dengan bantuan teknologi laser. Nah, ini kita lihat bagaimana sel-sel yang disinari dengan low level laser terapi, ya. Kita lihat ini bagian-bagian dari komponen dari sel. Jadi ini tidak terlihat dengan mata, harus lihat dengan mikroskop. Kita lihat di situ ada bagian-bagian sel di mana ada metabolisme, dia akan memanfaatkan kolesterol yang ada, gula darah yang ada, zat-zat yang ada dalam tubuh kita untuk dirubah menjadi energi. Ya, yang kita sebut sebagai ATP, adenosin trifosfat. Nah, ini molekul-molekul yang membawa energi di sel-sel tubuh kita.
Ya, ini lihat ya, kita lihat dengan bantuan low level laser terapi energinya akan ditingkatkan. Jadi dapurnya bekerja lebih efektif lagi. Dapur yang lebih optimal lagi bekerja untuk menghasilkan energi dan dampaknya energinya lebih meningkat lagi. Ya, jadi Bapak untuk melakukan aktivitas fisik tadi untuk melatih supaya jantung Bapak bisa berfungsi dengan baik lagi, Bapak harus jalan kan. Untuk jalan Bapak perlu energi. Nah, ini dibantukan dengan kerja dari sel mitokondria karena adanya bantuan dengan low level laser terapi tadi. Ya, jadi ini sistem yang saling berkaitan, jadi tidak bisa terlepas sendiri-sendiri. Jadi ini memang satu dampak yang dirasakan dan terlihat buktinya cukup nyata pada Pak Agri. Kita sama-sama lihat ya apa yang dikerjakan oleh teknologi laser terhadap kualitas darah dan pembuluh darah kita. Nah, kalau misalnya darah Anda kental, ini cenderung membentuk gumpalan-gumpalan darah. Bayangin nih kalau gumpalan-gumpalan nyangkut di saringan ginjal Anda, otomatis jadi lebih cepat jebolnya. Nah, dengan menggunakan teknologi laser, dia membantu menguraikan gumpalan darah tersebut, hasil aliran darah menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lebih lancar nantinya dapat berdampak pada tekanan darah kita. Tensi kita pasti lebih terkendali. Lalu yang kedua adalah beban kerja ginjal menjadi lebih ringan. Nah, disinilah peranan teknologi laser dalam upaya meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah sehingga fungsi ginjal kita dapat terjaga dengan baik. Ceritanya kalau misalnya udah gagal ginjal, ya tetap harus HD, tetap harus cuci darah sesuai dengan anjuran dokter. Tetapi fungsi ginjal yang masih ada kita jaga dengan baik. Ngomong-ngomong Bu Feni, Ibu pakai juga lasernya yang dipakai Bapak? Pakai sih. Pakai. Ini ada keluhan apa enggak kesehatan Ibu? Saya emang ada kolesterol sih. Kolesterolnya cukup tinggi? Lumayan. Awalnya inisiasinya dari Ibu aja atau karena Ibu Karena sudah lihat melihat? Bapak. Karena lihat Bapak, Karena jadi lihat saya Bapak ada kemajuan ya. Dapat tenaga, Ibu mau tenaga yang sama. Oke, bagus. Pemirsa, apa yang digunakan oleh Pak Agri dan Ibu Feni adalah dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir ini. Penggunaan rutin dokter laser atau Accu-Laser sehari 2 kali dengan durasi 15 hingga 60 menit per sekali pakai akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat. Harapannya adalah Anda dan saya dapat tercegah dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lainnya. Take action segera pemirsa. Saat Anda sedang menonton Go Healthy sekarang juga ambil langkah untuk mendapatkan Accu-Laser atau dokter laser. Tentunya dengan cara menghubungi kami. Nomor telepon sudah ada di layar. Dan berikutnya ada tim call center dari Gogomol yang siap mendampingi Anda. Promo-promonya banyak tersedia, program cicilan 0% juga ada. Tolong dimanfaatkan pemirsa supaya kami bisa mengantar Accu-Laser atau dokter laser lebih cepat ke tempat Anda. Pastikan Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau Accu-Laser dari Gogomol. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda dan saya. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Satu pelajaran atau hikmah berharga yang saya petik dari kehidupan Pak Agri sejauh ini, kami baru ngobrol sekitar 15-20 menit barusan pemirsa, adalah bahwa kita bisa memulai sesuatu dengan ketulusan, tetapi pastikan Anda bisa menerima realitanya dalam keikhlasan. Untung saja Pak Agri sudah pakai teknologi laser. Tadi ceritanya nih pemirsa, tenaganya nambah, jalan kaki ada tenaga. Ya, Bapak bisa lari? Atau nggak disarankan lari? Tidak disarankan. Jadi jalan cepat? Agak cepat lah boleh sekali. Agak cepat boleh. Berapa kilometer tadi Pak? Di 1 kali atau 2 kali? Minimal itu 2 kilo lah. Itu 2 kilometer Jalan ya? kaki. Dan selalu didampingi sama Ibu Feni? Iya. Selalu minta didampingi. Ya, beliau juga mengambil manfaat dari olahraga ya. Bu Feni, tadi saya sempat tanya kan, Bu udah pakai laser juga. Memang dulu kolesterolnya seberapa tinggi? Cukup lalu? tinggi, 200 kan. Sekarang setelah pakai laser Di apa? bawah 200, 180. Sudah di bawah Nah, 200 sekarang. Jadi awalnya tuh Ibu melihat kondisi Bapak yang terkoreksi, yang ada kemajuannya, lalu Ibu tertarik pakai laser atau bagaimana? ngelihat dia rutin pakai itu, terus ngelihat ada kemajuan gitu, saya
dia juga menyarankan sih coba deh gitu. Akhirnya saya ikut coba. Jadi Dan memang memang saya pas. lebih bugar gitu, lebih kalau kan saya beraktivitas dari pagi ya, ngurusin Iya, anak-anak, dari ngurusin bapak Lebih gitu. malam malahan. Karena masak ya buat kantin. Iya, betul. Jadi, Prepare buat kantin. Makanan, masakan untuk dijual nanti ya di sekolah ya Ibu. Ibu kan berusaha di sana. Juga bahkan ada usaha cucian Iya, yang lain itu kan memerlukan stamina yang nggak kaleng-kaleng lah Iya, ibaratnya ya. alhamdulillah sih. Syukurlah pemirsa, bagi Anda yang saat ini lagi nonton Go Healthy, Anda adalah orang yang mirip kasusnya dengan Pak Agri, termasuk pasien gagal ginjal. Tahukah Anda pemirsa, jenis olahraga yang disarankan bagi pasien gagal ginjal? Betul. Monggo silakan. Ya, jadi pemirsa, jadi bukan berarti orang yang dengan penderita gagal ginjal ini kemudian tidak melakukan aktivitas fisik atau tidak melakukan kegiatan olahraga. Tapi memang ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Pertama, harus memang sepengetahuan atau seizin dari dokter yang merawat Bapak. Kemudian kedua adalah intensitas olahraganya atau aktivitas fisiknya itu hanya level yang ringan sampai sedang. Tidak boleh yang berat. Ini penting ya, karena kalau melakukan aktivitas olahraga fisik yang berat, ini akan membebani ginjalnya. Ya, karena akan terjadi penimbunan asam laktat dan ini akan membuat ginjal kita akan semakin berat kerjanya. Kemudian berikutnya adalah jenis olahraganya adalah sesuai dengan kemampuan Bapak. Jadi jangan berlebihan. Jadi sesuaikan. Jadi tadi sedang ringan itu juga kontrolnya adalah di tubuh Bapak. Kemudian berikutnya Bapak harus melakukan juga kegiatan olahraga itu secara lengkap, Pak. Jadi tidak hanya kardio saja tapi juga ada penguatan otot-ototnya dan kemudian juga ada peregangan atau stretchingnya. Ya, tapi sekali lagi kadang-kadang orang habis cuci darah, gagal ginjal itu kan energinya berkurang. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi laser supaya energi Bapak bisa bertambah. Ya, kemudian kalau tadi latihan penguatan otot masih takut atau masih ragu, nih bisa dibantu juga dengan teknologi namanya NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, ya, itu bagian daripada teknologi laser di mana dia akan juga membantu atau menguatkan atau membuat supaya otot Bapak mulai terlatih lagi. Ya, dengan itu Bapak ada semangat. Ya, jadi ini yang penting kita ketahui bahwa orang dengan gagal ginjal, penderita gagal ginjal yang mengalami cuci darah, ini perlu melakukan aktivitas fisik. Tadi untuk supaya kebugaran terjaga dengan baik, supaya kesehatan Bapak dan juga menjaga supaya ginjalnya bisa tetap sehat dan tidak menambah kerusakan pada ginjal tersebut. Ya, menarik tadi ya, teknologi laser ada yang intranasal seperti dijelaskan oleh Bang Coki tadi ya. Jadi pemirsa, kenapa sih ada aksesoris intranasal? Karena sekali lagi para ahli ini juga meyakini bahwa memang pembuluh darah di otak, di kepala kita ini juga perlu mendapatkan atau perlu dijaga kualitasnya, kualitas darah dan kualitas pembuluh darahnya. Nah, kita lihat ini bagaimana penggunaan teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan. Ini gunakan bersamaan juga untuk yang masuk ke area rongga hidung. Ya, yang disebut dengan intranasal tadi ya. Dan ini kita lihat bahwa karena di kepala kita ini banyak sekali pembuluh darah ya, yang juga fungsinya ini sangat vital untuk aktivitas kita sehari-hari dan juga untuk kesehatan kita. Ya, jadi kalau kita bicara kepala maka di situ ada otak ya, kemudian di situ ada panca indera, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, dan ini semuanya juga perlu mendapatkan kualitas darah dan sirkulasi darah yang bagus. Nah, oleh karena itu teknologi laser yang digunakan di rongga hidung ini harapannya atau tujuannya adalah untuk menjaga kualitas darah di area kepala kita. Dampaknya kita bisa dapatkan ya, fungsi otak kita akan menjadi lebih optimal. Daya pikir kita, konsentrasi kita, semangat kita atau inovasi kita akan menjadi lebih baik. Kemudian tadi juga mencegah untuk terjadi masalah sumbatan atau penyempitan atau bahkan pecah pembuluh darah di daerah otak tadi yang bisa menyebabkan stroke. Ini satu hal yang paling ditakutkan, merupakan komplikasi dari masalah kualitas darah yang ada pada tubuh kita yang tidak terkendali dengan baik. Dan kemudian juga teknologi laser yang intranasal ini juga akan menjaga sirkulasi darah di area keseimbangan. Orang yang sering mengalami vertigo atau gangguan keseimbangan dengan organ keseimbangan itu mendapatkan suplai darah yang cukup, maka dia akan terjaga. Jadi vertigonya akan teratasi, masalah migrain nyeri kepala, kemudian juga ya untuk sirkulasi darah di daerah wajah ini juga penting ya, supaya kita terlihat lebih segar, lebih bugar, lebih kinclong begitu ya. Jadi ini melengkapi ya. Jadi tadi kualitas darahnya sudah baik, kemudian dilengkapi dengan penggunaan intranasal. Jadi ini harapannya akan menjadi lebih sempurna lagi kesehatan kita. Iya, dan di sini saya senang sekali ya melihat perubahan yang Bapak Agri alami ya. Ini kan sebuah kabar baik nih. Jadi buat pemirsa di rumah yang udah mengalami gagal ginjal, boleh nih tiru apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agri agar kualitas kehidupan Anda menjadi lebih baik. Tetapi perlu diingat, tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Setuju. Saya juga apresiasi nih apa yang dilakukan oleh Ibu Feni. Jadi belum kena gagal ginjal, belum ada apa, dari sejak awal jaga-jaga dulu gitu ya, dengan cara menggunakan teknologi laser agar kualitas darah dan pembuluh darahnya terjaga
dengan baik. Tetapi di dalam tubuh kita nih pemirsa, gak cuma darah dan pembuluh darah aja. Jadi ada banyak sekali titik-titik akupuntur. Ketika distimulus nantinya dia dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tadi kalau kita bahas darah dan pembuluh darah, ini kaitannya pasti erat dengan jantung dan paru-paru. Nah, titik akupuntur yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru kita ini ada di pergelangan tangan kita. Khususnya adalah titik akupuntur PC6, PC7, HT4, HT5, HT6, dan HT7, dan juga ada LU7, 8, dan 9. Nah, ketika distimulus dengan baik, dengan menggunakan teknologi laser, panjang gelombang yang sudah terukur, nantinya dapat mendatangkan manfaat untuk kesehatan jantung dan paru-paru kita, di mana detak jantung menjadi lebih teratur, irama jantungnya menjadi lebih baik, fungsi pompa jantungnya juga menjadi lebih optimal, maka tensi kita menjadi lebih terkendali. Dan juga kesehatan paru-paru kita bisa terjaga dengan baik, di mana napas menjadi lebih plong, rasa-rasa sesak bisa kita tekan. Tentunya ketika Anda menggunakan teknologi laser, pilihlah laser dengan titik mata desain yang memang sudah disesuaikan dengan titik akupuntur kita, pemirsa. Jadi ketika digunakan nantinya laser akan secara optimal menstimulus titik akupuntur tersebut. Terima kasih Mbak Preti buat penjelasannya. Pemirsa, sekarang saya akan minta Pak Agri untuk kasih tahu sama pemirsa, khususnya Anda yang juga merupakan pasien gagal ginjal. Bukan hanya semangat loh yang Anda butuhkan, tapi juga hikmat dan keberanian untuk mengambil tindakan per hari ini. Pak, ajakin mereka dong Pak untuk pakai laser juga, biar mereka dapatin manfaat seperti yang Bapak rasakan. Monggo Pak. Baik buat teman-teman komunitas maupun teman-teman sesama penyintas gagal ginjal, bisa mungkin kita sharing seperti yang kita ketahui bahwa buat pasien gagal ginjal itu terapi hemodialisis itu berat karena kadang-kadang ada yang drop, ada yang harus di stop dulu, tensinya drop atau tensinya naik gitu. Untuk menstabilkan itu, ya saya sendiri menggunakan teknologi laser sehari-hari, kemudian diimbangi dengan pola hidup yang lebih baik lagi dari pola makannya, aktivitas olahraganya, seperti itu. Bagus Pak, bagus sekali. Terima kasih Pak, tetap semangat. Ibu juga ya, tetap semangat ya, konsisten pakai lasernya, jangan ditinggalkan. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana Pak Agri dan Bu Feni menggunakan teknologi laser ya untuk masalah gagal ginjal, kemudian untuk masalah kolesterol dan segala macamnya, sebenarnya teknologi laser ini juga bisa digunakan untuk pencegahan pemirsa. Nah, terutama untuk Anda nih yang masuk di bulan suci Ramadan. Tentunya Anda ingin ibadah Ramadan ini menjadi lebih sempurna lagi, tapi Anda perlu energi untuk bisa melakukan ibadah sholat malam, sholat tarawih, kemudian tadarusan, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah. Ini memerlukan energi, dan dengan bantuan teknologi laser, harapannya energi Anda akan meningkat. Ini bisa Anda gunakan pada saat buka, pada saat sahur, di mana Anda juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, makanan bergizi, kemudian dilengkapi dengan teknologi laser, di mana metabolisme tubuh Anda menjadi lebih baik dan energi Anda akan meningkat, sehingga ibadah di bulan suci Ramadan ini akan menjadi lebih baik lagi. Ayo, take action sekarang. Gunakan dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Kami ingatkan bahwa ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dengan spesifikasi 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi dari titik-titiknya sudah disesuaikan, dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Terdapat juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang dapat membantu stimulasi otot dan saraf Anda. Jadi bagi Anda pasien stroke, pasca stroke, atau Anda yang mengalami beberapa hambatan dalam pergerakan, Anda bisa memanfaatkan teknologi ini. Jika Anda menggunakan secara rutin dokter laser atau AccuLaser, maka akan bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, bahkan asam urat. Harapannya adalah masalah semua itu tadi teratasi dan Anda akan terhindar dari bahaya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain sebagainya. Sekaranglah saatnya Anda mendapatkan AccuLaser atau dokter laser dengan cara menghubungi kami di nomor yang tertera di layar kaca. Berikutnya yang akan menjelaskan dan membimbing Anda adalah tim call center dari Gogomol. Jadi pastikan pemirsa Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat AccuLaser atau dokter laser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.